senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam jangan lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan Islam istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini dan tema hari ini yaitu fenomena FOMO di kalangan kaum muslim. Salah satu yang menjadi perbincangan anak-anak muda zaman sekarang adalah fenomena FOMO, yaitu fear of missing out, yaitu kekhawatiran atau kecemasan yang dialami seseorang jika ia kehilangan momen atau informasi tertentu. Ia selalu merasa tertinggal bahwa kehidupan orang lain, terutama di media sosial, akan lebih berwarna dibanding kehidupannya, sehingga ia khawatir jika tidak mengetahui lebih tepat akan membuat hidupnya terlihat keren atau bahagia. Yang menjadi pertanyaan, apakah fenomena seperti ini dibenarkan dalam Islam? Tentu saja terminologi FOMO baru dikenal di zaman ini dan bukan termasuk terminologi syariat, sehingga menghukuminya dengan hukum syar'i itu membutuhkan pengamatan yang mendalam. Terlebih ketika FOMO, fear of missing out, hanya menjadi gejala dan bukan aksi yang nyata dari pelakunya. Hanya saja di dalam artikel ini menghadirkan beberapa nasihat terkait FOMO berdasarkan aksi yang dilakukan oleh seseorang atau yang mendekatkan dengannya. FOMO dalam hal ibadah bisa saja terjadi di kalangan kaum muslimin. Mengingat ketika seseorang membangun dasar ibadahnya pada sekedar ikut-ikutan semata dan tidak dilandasi oleh dalil, maka kefomoannya akan mencelakai dirinya. Sebagaimana ketika Allah Azza wa Jalla menggambarkan orang-orang musyrik yang enggan mengikuti perintah Allah hanya gara-gara ia khawatir keluar dari kebiasaan nenek moyangnya. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka juga tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, mereka memilih untuk ikut dengan nenek moyang mereka dan enggan untuk beriman kepada para nabi. Tafsir As-Sa'di halaman 81. FOMO yang demikian sangat tegas dilarang di dalam Islam. Perasaan tidak enakan pada orang sekitar meskipun terhormat kemudian mengabaikan tuntunan yang menjadikan sebagai kaum muslimin terjerumus ke dalam keburukan. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya dari beribadah tanpa tuntunan dari beliau. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1718 yang artinya, barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, maka amalannya tertolak. Di dalam penjelasan ini justru mengandung hikmah bahwa saat ini kondisi masyarakat kita dengan mudahnya beribadah tanpa sesuatu hal yang boleh menjadikan tuntunan bagi kita sendiri, yaitu tuntunan Rasulullah SAW. Seperti dalam muamalah, ketika kita membelanjakan harta, hal ini bisa saja terjadi. Seperti kita seorang muslim harus mengeluarkan banyak uang untuk berbelanja hal-hal yang sebenarnya tidak ia butuhkan, hanya gara-gara ia takut kelewatan momen diskon dari marketplace. Padahal Islam secara tegas melarang orang Islam untuk berlaku boros. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 26, yang artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan,
karena setan tidak akan mengajak manusia kecuali ke arah tindakan yang tercela. Maka setan mengajak untuk bakhil dan kikir. Jika gagal, mereka akan mengajak manusia untuk bersikap berlebihan dan boros. Dan Allah Ta'ala senantiasa memerintahkan kepada sikap pertengahan dan memuji pelakunya. Tafsir As-Siri ayat halaman 456. Kita bisa melihat bagaimana kaum muslimin zaman sekarang dengan derasnya arus informasi seringkali menjadi kalap ketika check out atau membeli barang apapun. Ketika berurusan dengan aib sesama muslim, ada hal yang jauh lebih buruk dan sikap FOMO seorang muslim, yang ini ketika ia merasa perlu atau harus untuk menimbun dalam obrolan yang menyangkut aib seseorang muslim. Saat media sosial membahas si A, ia khawatir ketinggalan sehingga menghabiskan waktunya di media sosial demi mengorek aib-aib si A, bahkan menambahkannya. Padahal kewajiban seorang muslim adalah menghindari majlis-majlis atau pertemuan dan perkumpulan yang terdapat di dalamnya kemaksiatan atau pembunuhan terhadap aib muslim yang lain. Dalam Syekh Muhammad Shahih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, seseorang tidak diperkenankan untuk ikut hadir nimbrung di majlis yang di dalamnya terdapat ghibah dan namimah, kecuali jika ia bermaksud mencegah mereka melakukan hal tersebut dan ia dimungkinkan mampu melakukannya, maka ia menghadirinya dan melarangnya berbuat munkar. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka atas perantara dia. Adapun jika dia tidak sanggup mengubah kemungkaran, maka tidak boleh nimbrung di majlis tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan ini merupakan tema yang saat ini sedang mungkin bisa dikatakan ada kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana FOMO yang tadi saya singgung adalah artinya fear of missing out. Jadi kekhawatiran atau berlebihan kecemasan yang terlalu tinggi dalam momen tertentu, dan kekhawatiran ini juga dialami oleh penuntut ilmu. Ia harus mengikuti update media sosial setiap saat, sehingga yang semestinya hanya digunakan ketika ada perlunya saja, mereka terus-menerus berada di tangannya. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di antara indikator kebaikan seorang muslim adalah saat ia mampu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Mudah-mudahan fenomena tersebut ini hanya sebagai pendekatan gambaran kehidupan kita, bahwa kekhawatiran seorang muslim terhadap hal-hal yang berada di media sosial menjadi sesuatu yang perlu untuk disadari sebelum sampai terjebak jauh dalam menjadikan hambanya yang menjadikan waktunya menjadi sia-sia. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, terutama pribadi saya dan teman sekalian, untuk menyikapi dalam kehidupan ini dengan penuh tuntunan baginda Rasulullah SAW, sehingga kita tidak terjebak dengan sesuatu hal yang tidak kita pahami. Dan setiap hari kita menyampaikan satu dua buah hadis atau firman Allah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.